belakang saya, di punggung saya sini itu isinya headrest ya. Jadi kayak harus naikin banget. Tapi kalau ini udah dinaikin, itu sudah nyaman banget sih. Cuma mungkin menurut saya harusnya at least Ras atau Terios lah. Ini saya cek harganya 240 juta. 250 juta, jangan pelit-pelit lah Daihatsu nih. Kasih armrest lah di sini gitu. Jadi yang duduk juga nyaman gitu lah. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, semoga melewati pandemi ini kita tetap semangat, tetap bersyukur dan juga selalu bekerja keras apapun kondisinya, karena memang kita harus bekerja keras itu atau mungkin sukses itu adalah hal yang harus kita raih ya, harus kita usahakan dan harus kita usahakan setiap hari gitu. Nah, sebelah saya ini ada sebuah Toyota Terios. Sorry. Tapi ini Daihatsu Terios. Karena tadi saya sempat salah kunci ya. Jadi kita hari ini ada beberapa ras dan Terios dan itu kuncinya ketukar-tukar. Nah, ini adalah Daihatsu Terios 2018. Nah, banyak banget aksesoris yang dipasangin ke Terios ini. Yaitu ada peredam, ada juga nano keramik, pasang jok juga, pasang kaca film juga. Sebelum nge-review tentang aksesorisnya, itu saya tertarik untuk mereview mobilnya sedikit ya. Jadi Terios ini itu kalau dilihat bentuknya tuh kayak cakep ya. Jadi kalau dari lampu-lampunya ini kayak dia udah sipit, lalu grillnya ini juga udah layering gitu, dan ini ada black piano warna hitam. Dan juga ini dilihat dari segi bumpernya itu garis-garis bumpernya itu udah tajam ya, keren, good job. Jadi maksudnya Toyota dan Daihatsu bikin desain ini oke. Dan ini kap mesinnya ini yang menurut saya lumayan keren, ini kap mesinnya. Kalau kalian tahu kap mesin ini tuh kayak kap mesin mobil apa gitu kalau nggak salah, ingat namanya Jeep ya, Wrangler atau Jeep itu kap mesinnya kayak gini, atau Land Cruiser lah saya lupa. Kap mesinnya itu kayak gini, kayak ada kayak seolah-olah kayak berotot banget ya kap mesinnya dibanding yang generasi sebelumnya, benar jauh. Cuma yang disayangkan Daihatsu Terios ini dia belum ada fog lamp-nya, karena mungkin ini tipe rendah ya, tipe tengah atau rendah ya, makanya belum ada fog lamp. Tapi oke, bisa di upgrade. Dan juga ini di Terios ini yang menurut saya cakep juga ada kayak ornamen trim hitam kayak gini. Karena menurut saya harusnya SUV itu memang ada over fender atau ada trim hitam di bagian bumpernya supaya kelihatan lebih maco. Nah, kita review dari samping. Ini saya suka ya bahasa desain Toyota Daihatsu yang sekarang ini itu dia seolah-olah walaupun ini terpisah ya antara fender dan kap mesin, itu seolah-olah kayak satu bidang yang bener-bener satu bidang gitu, kayak nyambung gitu, tapi terpisah oleh bodi. Dan ini menurut saya cakep, body Innova, body aliran desain Toyota Daihatsu saya suka. Dan juga ini mungkin bisa dilihat bahwa sudah ada over fendernya ya. Jadi over fender sampai belakang, sampai seal plate sini, sampai belakang itu udah ada over fender. Cuma mungkin menurut saya kurang gede. Harusnya kalau lebih tebal dikit, lebih gede sedikit, lebih cakep lagi. Nah, yang disayangkan juga sebenarnya kalau lihat Terios ini itu karena ini kayak mengusungnya kayak SUV ya, jadi velgnya itu menurut saya terlalu kecil. Ini kalian bisa lihat velgnya ini cuma ring 16, padahal kalau Toyota Rush TRD itu udah ring 17. Dan menurut saya kayak timpang ya, mobilnya tinggi, velgnya terlalu kecil gitu. Apalagi untuk zaman-zaman sekarang kayaknya lebih oke velgnya minimal 17 lah, jangan pelit-pelit. Lalu ini di bagian samping sini kita bisa lihat ini ada satu garis bodi yang kayak panjang itu sampai belakang. Ini juga garis bodinya tengah-tengah, nggak polos doang. Kalau yang dulu kan sini di atas banget gitu ya, terus turun polos. Ini ada garis bodi lagi, cakep.
Jadi dan juga yang menarik nih ya, kalian bisa lihat di Terios ini, nggak tahu ini Terios yang seri Jawa Tengah doang atau di Jakarta juga sama atau mungkin daerah lain sama atau enggak, kalian bisa komen di bawah juga. Ini talang airnya itu tebel banget, jadi talang air itu tebel sekali dan dia benar-benar sampai di kaca ketiga gini ya. Ini benar-benar talang air tuh nyambung ya sampai ketiga, ini aneh sih menurut saya. Bahkan di ras aja itu talang airnya dia nggak sampai ketiga, cuma sampai kedua doang kayak gitu. Dan ini masih kunci manual, mungkin yang tipe tinggi kayaknya udah lebih lengkap ya, mungkin sudah yang setahu saya yang tipe tinggi dia sudah ada kamera 360, bahkan yang Terios malah belum. Jadi kita akan cek bagian belakang. Yang bagian belakang yang menurut saya paling suka ya. Jadi desainnya itu nggak cuma polos doang. Jadi dulu kayak ternyata Daihatsu bikin belakang tuh polos. Sampai di generasi ini dia benar-benar garis bodinya itu tajam-tajam gitu. Di ujung gini tajam, seolah-olah kayak niru-niru mobil Eropa lah gitu. Tajam-tajam, di sini tajam, dan bagian belakang ini kekar sekali. Dan juga lampunya juga bentuknya menarik ya, cakep. Dan sini juga sudah dilengkapin sama trim warna hitam, lalu sini udah ada kayak spoiler nih plastik ya. Dan kita bisa lihat di bagian belakang, kita buka kap belakangnya. Nah, kita bisa lihat kap belakangnya itu cukup besar. Kalau dibanding Terios yang sebelumnya, kayaknya sih lebih gede ini, karena mungkin ini kondenya udah dihilangin dan juga bannya ditaruh di belakang ya. Jadi kesannya itu belakang itu jadi lebih ada tempat untuk taruh space barang atau taruh space untuk bagasi kayak gitu-gitu. Nah, kita langsung ngecek ke bagian joknya. Nah, ini bagian dari joknya. Nggak bisa bohong ya kalau namanya mobil kayak ini seri-seri SUV di Indonesia yang medium SUV atau mungkin low SUV itu seringkali memang dan hampir pasti joknya itu masih kain. Jadi kalau kalian tahu masih kain, apalagi ini mobil keluarga ya, kecuali kalau mobil pribadi gitu. Mobil keluarga biasanya kan dipakai keluarga, tapi joknya masih kain gitu. Kalian bisa bayangin ya, kalau semisal joknya masih kain gitu, wah anaknya pipis itu, tembus itu pastilah bahaya banget. Jadi kayak ya pasti yang punya mobil ini juga mempertimbangkan segala macam aspek. Kalau makan di mobil juga pengennya aman, makanya diganti full jok semua. Tapi nggak main-main, jok ini dia melakukan pemilihan menggunakan microfiber Acura Sesto. Nah, di mana menggunakan sistem paten, tapi nggak cuma joknya diganti. Ini juga kita ganti setirnya sekalian. Lalu juga dashboardnya kita retrim ulang, karena dashboardnya ini aslinya warnanya kalau nggak salah krem ya. Supaya istilahnya sekalian jok, udahlah cincela cuma nambah dikit, tapi tambah ini semua interiornya sampai pintu-pintu pun dibungkus. Karena kalau enggak, istilahnya mobil ini udah diganti joknya warna hitam sama merah, tapi interiornya masih nabrak warnanya, nanti warnanya beige atau kuning kayak gitu. Nah, ini jok ini mengadopsi model bisa dibilang sporty tapi juga elegan. Nah, ini joknya kita menggunakan sistem paten. Lalu di sini kita kasih list warna merah, dan ini ada list yang cukup gede warna hitam supaya biar cakep. Dan ini kita kasih double stitching. Kita kasih double stitching warna merah, dan di sini kita kasih piping list selang warna merah. Sampai di sini pun kita finishing nggak pakai double stitch, tapi menggunakan list selang warna merah. Dudukannya juga sama, ada list yang gede banget warna hitam, dan ini kita kasih list warna merah. Di sini kita kasih stitching tuh jarum 2, jahitan jarum 2. Kalau jarum 1 kayaknya terlalu polos, jadi kita kasih stitching warna merah. Di sini kita kasih list selang atau piping warna merah juga. Jadi tuh kesannya mobil ini juga ada ini pada bantalnya ya, empuk banget ya. Jadi kita ngerasain duduk langsung di sini, itu bener-bener, saya suka joknya ras itu, walaupun hal yang nggak suka dari Terios atau ras itu headrestnya terlalu pendek, karena copot mbak, diulangi nih. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang interior mobilnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat interior
Daihatsu Terios ini itu memang salah satu kelemahannya, walaupun mungkin joknya ini nyaman, semi bakatnya berasa, tapi satu hal yang menurut banyak orang yang punya Terios gitu, karena kita banyak banget ngerjain Terios dan ras, itu kainnya itu joknya itu masih kain. Jadi kalau tantangannya adalah menghadapi anak yang ngompol, lalu istilahnya berat lah anak ngompol itu, wis pasti interiornya bakalan bau, lalu ngeplek-ngeplek, dan itu harus di salon. Nah, untuk menghindari itu atau menghindari makanan tumpah atau minuman lah, itu lebih baik dipasang jok seperti ini gitu. Jadi dipasang jok kulit supaya aman, tapi juga selain cuma pasang jok kulit aja, mungkin kalau joknya juga kurang oke, malah bikin nggak nyaman juga di dalam mobil, betul nggak gitu. Kalau joknya kerut-kerut, lalu joknya jelek, itu kan otomatis malah bikin nggak betah. Tapi kalau udah dipasang dengan jok paten kayak gini, ya pastinya lebih rapi, lebih bagus. Nah, jok ini menggunakan material Acura Sesto, yaitu microfiber. Jadi microfiber ini memang lebih adem dan juga lebih nyaman, lebih nikmat di dalam mobil. Ini menggunakan model-model sporty ya. Jadi kalau bisa lihat di sini ada list selang warna hitam, lalu ada list pemanis di sini warna merah, di sini ada list selang juga, dan di sini kayak kita kasih stitching double stitching, karena kalau misal stitching ini kita kasih satu benang doang, itu pasti kelihatan kayak kurang keker ya. Nah, jarum 2 ini bisa menambah kesan gagah kayak gitu di mobil ini. Dan juga di bagian samping-samping sini kita kasih pemanis, yaitu piping atau list selang warna merah. Di sini juga nggak menggunakan double stitching, tapi menggunakan piping atau list selang warna merah di sini. Dan ini kita kasih bantal juga. Jadi karena ras ini juga menurut saya headrace cukup pendek ya, jadi nggak terlalu tinggi. Untuk orang-orang yang mungkin 175 ke atas, otomatis ini headrace terlalu pendek. Dan ini juga selain dikerjain di joknya juga, ini dikerjain untuk setirnya juga. Jadi setirnya ini di rear trim semua menggunakan Sesto warna hitam dan stitching warna merah. Jadi itu kayak wah sporty ya, kayak FT86. Lalu ini juga bisa dilihat selain enaknya Toyota Rush atau Daihatsu Terios, itu di bagian dashboard ini bisa dirubah. Jadi bisa dirubah warnanya yang mungkin tadinya warna kuning atau beige gitu ya, itu bisa dirubah sesuai dengan warna joknya. Termasuk juga di bagian sini. Nah, ini bisa di retrim juga. Jadi kalau nyandar di sini, ada soft touch-nya nih, enak. Lalu ini juga dashboardnya kalau dilihat di Terios ini ya, mungkin ini karena Terios yang tipenya menengah, jadi untuk frame-frame-nya juga hitam doang kayak gitu, hitam polos, nggak ada silvernya, nggak ada black pianonya. Mungkin kalau di-upgrade lagi menggunakan wood panel atau mungkin karbon atau mungkin coloring untuk panel-panelnya kayak lebih oke juga. Tapi itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Ini juga yang menurut saya oke adalah sudah AC digital. Jadi ras Terios tuh oke-nya dia sudah AC-nya udah tombol digital semua, tapi mungkin kelemahannya juga tombolnya ini dia nggak bisa diatur arah semburan anginnya. Jadi arah semburan anginnya tuh cuma di sini doang. Jadi di bawah kayaknya nggak ada. Dan ini udah cukup oke untuk Terios. Dan ini kan memang mobil keluarga ya. Jadi sebisa mungkin gitu, punya mobil bersyukur. Kita dikasih mobil, kasih rezeki sama Tuhan, kita bersyukur. Nah, rasa syukur itu diwujudkan dengan membuat mobil ini jadi bikin keluarga lebih nyaman, sehingga kalau udah diaksesoris, dikasih peredam kan nyaman, terus di dalam tenang. Nah, si kecil tidur juga lebih nyaman, istri juga lebih senang di dalam rumah, tamu juga di dalam nggak bising, terus juga empuk nyaman, istilahnya makan juga tumpah aman. Itu pokoknya rasa syukur diwujudkan dengan kayak gini-gini lah. Nah, ini kayaknya yang punya mungkin pilot kali. Gambar pesawat. Terus kita lihat ke jok bagian belakang ya. Nah, kalian bisa lihat kalau di bagian belakang ini itu sebenarnya ini sangat pendek sekali ya. Jadi kalau lihat, anjir, ini di belakang saya, di punggung saya sini,
itu isinya headrest ya. Jadi kayak harus naikin banget. Tapi kalau ini udah dinaikin, itu sudah nyaman banget sih. Cuma mungkin menurut saya harusnya at least Rush atau Terios lah. Ini saya cek harganya 240 juta. 250 juta jangan pelit-pelit lah Daihatsu nih, kasih armrest lah di sini gitu. Jadi yang duduk juga nyaman gitu lah. Walaupun ini Terios Rush ini tuh lumayan enak ya. Jadi kalau kita pernah bongkar busanya, itu benar-benar beda dibanding Terios atau Rush di generasi sebelumnya, karena dia busanya itu empuk sekali. Cuma cara keawetan kita belum tahu ya, karena mobilnya juga belum lama. Tapi itu mobilnya memang kayak comfortnya ditambahin melalui busa-busa yang empuk kayak gitu. Dan ini modelnya sama kayak di depan ya. Kalian bisa lihat di sini ada list selang, ada piping list selang. Lalu di tengah di sini ada list warna hitam dan warna merah. Lalu ada ornamen-ornamen jahitan double stitching. Di bagian headrest juga ini menggunakan list selang warna hitam, list selang warna merah. Lalu di bagian sandaran juga, dan banyak banget yang nanya ke kita, jok belakang itu sebenarnya modelnya harusnya kayak gimana sih? Iya ya, pasti ngikutin sama jok depan. Jadi kalau jok depan modelnya sporty kayak gitu, ya belakang juga ngikutin sporty. Dan ini jok belakang juga kalian bisa lihat. Ini menurut saya lumayan oke akomodasinya ya, karena ada tempat minum yang letaknya di atas. Biasanya kan kalau tempat minum di mobil-mobil itu kan di bawah ya. Ini dia atas udah ada tempat minum, lalu di sini ada tempat minum kecil mungkin buat taruh ini ya, sedotan atau apa gitu. Dan ini ya cukup oke di belakang, cukup nyaman dan lega juga. Kayaknya mungkin malah lebih lega yang dibanding Rush atau Terios sebelumnya ya. Feeling saya sih kayak gitu, cuma ininya memang cukup rendah ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tinggi saya 175. Yang di belakang sebenarnya mungkin lebih oke ya. Kalau yang di depan memang saya ngerasa bener-bener ini pendek banget, jadi kepala saya di sini. Temuin kalau orang yang tingginya 180 ya, mungkin dia kalau nyender itu kejeblak ke belakang juga gitu ya. Karena memang ini pendek banget lah. Jadi mungkin dari reset ganti yang lebih gede, atau mungkin tambahin bantal. Salah satu alternatifnya ya tambahin bantal, karena ini Rush ini menurut saya salah satu kelemahannya bagian depan memang ngejeblak ke belakang banget, kepalanya pendek sekali. Nah juga kan ini ada tambahin juga, saya lupa nih, ada tambahan ini ya untuk konsol box, kita bungkusin juga sama menggunakan material apa. Jadi kalau ngecender, tangan kita lagi ngecender di sini otomatis lebih nyaman. Tapi untuk Rush Terios tuh saya nggak tahu kenapa armrest itu pendek sekali. Jadi kalau mau nyender itu juga sebenarnya ini kayak contoh kayak gini ya. Nah ini kalau ngesender gini ya, itu bener-bener kanan sama kiri itu beda gitu. Jadi ini pendek sekali ya. Harusnya kalau nyender kita kan Rush ini udah pendek ya. Nah harusnya kita waktu nyender gini otomatis ini kayak cuma kena segini doang. Kecuali kok mungkin orang posturnya lebih pendek dari saya, mungkin ini pas. Tapi buat 175 kayak saya kayaknya ini kurang tinggi ya. Makanya mungkin ini harus ditambahin busa lagi, atau armrestnya ditambahin yang armrest custom premium itu yang bisa diputar-putar, mungkin lebih oke kayaknya. Nah gitu. Lalu juga ini kalian bisa lihat mobil ini udah dikerjain peredam. Kemarin kalau kalian pernah lihat di video kita HRV tes itu before and after peredam, yang tambah rumah roda aja bisa berkurang sekitar 3 desibel. Kalau ini kita mengerjakan peredam di bagian pintu, rumah roda, mesin, atap, semua gitu. Jadi peredamnya kita menggunakan bukan peredam aspal, karena kalau peredam aspal kita lihat dari tren-tren sekarang kayaknya kok ada asap racun, atau mungkin dengan aspal itu kalau dikerjain di atas juga sering turun karena lumer gitu. Makanya kita sekarang peredam, kita kasih peredam butil aluminium, karena selain bisa meredam suara dan getaran, dengan aluminium itu juga, dengan butil itu dia lebih sehat, untuk pernapasan lebih sehat. Lalu juga setelah pakai aluminium juga dia meredam panas juga. Jadi selain meredam suara, getaran, sehat, dan juga meredam panas kayak gitu. Nah ini lagi proses coating, nanti kalian bisa lihat proses pengerjaannya seperti apa, proses pengerjaan jok. Ini juga kaca film ya kita pasangin. Aduh banyak banget saya sampai lupa
karena banyak sekali nih aksesorisnya, saya sampai lupa ini pasang apa. Ini kaca film ya, menggunakan masterpiece. Jadi depan itu 40%, samping ini 60%. Ini jadi ditumpuk kaca filmnya. Nah, juga untuk peredam pastinya kita kan beli mobil pengennya lebih nyaman ya, sama keluarga lebih nyaman, sama tamu juga lebih sopan gitu. Makanya kalau ada tambah-tambah aksesoris kayak gini, kita sebenarnya lebih menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri sih. Nah, itu peredam juga dikerjakan full ya. Jadi kita belum sempat ngetes berkurang berapa desibel, tapi kalau lihat dari pengerjaannya harusnya 3 desibel sampai 5 desibel harusnya dapat. Karena kalau main HRV aja berkurang 3 desibel, ini udah hampir full, pasti lebih meredam lagi. Nah, ini kembali kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sebenarnya Toyota Rush tuh juga oke gitu. Bahkan kalau untuk dari bentuk bodinya saya lebih suka Toyota Rush, Daihatsu Terios. Daihatsu Terios tuh mobil yang oke juga. Nah, saya lihat dari bentuk bodinya, saya malah cenderung sebenarnya lebih suka Terios, karena Terios itu kayak lebih elegan ya. Kalau Toyota Rush itu kesannya wah terlalu SUV sekali gitu. Toyota Rush yang TRD terutama terlalu SUV sekali, padahal istilahnya mobilnya juga bukan mobil yang kencang juga gitu. Walaupun tinggi, bukan mobil yang tenaganya juga sisa-sisa gitu, enggak juga gitu. Makanya saya lebih suka Terios, karena Terios itu lebih kalem lah, istilahnya lebih cantik gitu bentuknya. Itu dashboard di bagian depan juga bumper-bumpernya tuh nggak terlalu rame, juga lebih elegan gitu. Makanya Terios dia selalu ada tipe elegan kayak gitu. Nah, karena menurut saya juga Terios lebih elegan sih. Dan apalagi kalau Terios yang tipe baru, dia malah udah ada kamera 360-nya. Nah, cuma mungkin kalau kalian pengen keluarga lebih nyaman, lalu juga tamu-tamu lebih lebih menghargai tamu yang ngikuti mobil kalian, atau mungkin kalian nih beli pengen menghargai hasil kerja kalian dan juga pengen bersyukur lebih gitu ya, kita bisa pasang aksesoris-aksesoris seperti di Daihatsu Terios ini. Seperti ini juga lagi kerjain coating supaya mobil putihnya ini bisa kembali putih kembali dan juga nggak gampang menguning, dan perasaan takut di jalan itu kena hujan panas dah lebih aman lah. Kita merasa mobil lebih aman di segala medan. Itu kesimpulannya. Thank you bosku sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian ada pengen sharing-sharing tentang Daihatsu Terios, segala macam tentang Daihatsu Terios yang lama atau baru, kalian bisa komen di bawah. Thank you bos.